PPT-nya belum tampil, Mas? Belum tampil, Pak? Belum. Sudah ya, Pak? Ya, sudah ya. Baik. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya Ibu Agustina Sri Rahayu selaku penguji 1 dan sambil menunggu Bapak Muhammad Muhtarom ya selaku penguji 2 dan peserta ujian skripsi pada pagi hari ini Mas Mikael Vitendino ya dengan NIM 170202017 dengan judul skripsi program pengolahan data pelanggan pembelian bahan bangunan berbasis web. Baik, nanti untuk ujian skripsi pada pagi hari ini nanti Mas Mikael diberi kesempatan untuk yang pertama mempresentasikan proposal laporan skripsinya laporan skripsi atau tugas akhir ini? Tugas akhir ya di 3 ya Mas? Iya, tugas akhir, Pak. Oke. Dan nanti Mas Mikael diberi kesempatan untuk menyampaikan atau memaparkan hasil laporan tugas akhirnya, kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan ilmu aplikasi, kemudian tanya jawab dengan penguji, dan yang terakhir adalah penyampaian hasil, gitu ya. Iya, Baik, Pak. mungkin Mas Mikael sebelum dimulai diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, silahkan untuk presentasi maksimal 10 menit. Ya, selamat siang Pak Eko dan Bu Agustin. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Program Pengolah Data Pelanggan Pembelian Bahan Bangunan Berbasis Web. Latar belakang masalah. Sandi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan yang berupa aluminium, UPFC, kaca, plafon, partisi, dekin, dan cladding, panas air, dan perlengkapan interior. Tingkat persaingan bisnis penjualan peralatan bangunan di perusahaan CV Candi yang semakin ketat mendorong perusahaan ini untuk berinovasi pada pelayanan yang efisien dan baru. Namun yang terjadi di CV Candi adalah belum dapat mengelola data pelanggan yang melakukan transaksi pembelian peralatan bangunan dengan optimal. Terlihat dari pendataan pelanggan, pembelian peralatan bangunan masih dilakukan secara manual dan tidak tertata dengan baik. Hal ini menyebabkan pengolahan data pelanggan pembeli sering mengalami kehilangan data transaksi pelanggan dan data tidak terrealisasi dengan baik karena belum ada program untuk mengelolanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah program pengolah data pelanggan pembelian peralatan bangunan untuk mendukung supaya tidak terjadinya kehilangan data pelanggan dari transaksi pembelian peralatan bangunan. Maka dari itu, dalam pembuatan laporan yang berjudul Program Pengolah Data Pelanggan Pembelian Bahan Bangunan Berbasis Web. Rumusan masalah, bagaimana membuat sebuah program untuk pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan. Batasan masalah. 1. Program ini membahas tentang program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan. 2. Program ini dibuat untuk mempermudah pekerjaan dan pelanggan untuk bertransaksi. 3. Hak akses terdiri dari pimpinan, admin, dan pelanggan. 4. Pemimpin membeli akses hanya untuk melihat laporan transaksi, mencetak laporan transaksi. 5. Admin memilih akses penuh terhadap sistem, yaitu mengedit, menambah, dan menghapus data di program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan. 6. Pelanggan memilih hak akses untuk melihat dan mengisi data pemesanan barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah program pengolah data pelanggan pembelian peralatan bangunan untuk mendukung proses bisnis yang dapat memberikan informasi data pelanggan dan histori transaksi pembelian peralatan bangunan untuk penentu strategi bisnis yang akan diterapkan. Manfaat teoritis. A. Dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya di Universitas Bangsa, khususnya di tingkat dalam penyusunan penelitian. Manfaat praktis bagi CV Candi. Diharapkan dengan adanya program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan di CV Candi berbasis web ini dapat
mempermudah CV Candi dalam melakukan pengolahan data pelanggan pembelian bahan bangunan. Yang kedua, dapat mengetahui transaksi pembelian peralatan bangunan yang dilakukan pelanggan dengan sesuai data yang sudah tersimpan dalam database dan tersimpan melalui program. Bagi pelanggan, memudahkan pelanggan dalam memesan barang dengan terarah dan lebih efisien waktu. Metode pelaksanaan tugas, metode pengumpulan data, wawancara, observasi, studi literatur. Metode pengembangan sistem, menggunakan metode waterfall, analisa kebutuhan software, desain, kode, general, testing. Analisis bisnis. Yang pertama, analisis performance kinerja. Sistem lama. Pada sistem yang lama, karyawan setiap ada transaksi yang masuk ditulis dalam buku oleh karyawan dan melalui pantauan admin. Sistem baru, sistem yang dibuat sudah berbasis web. Untuk setiap transaksi yang masuk sudah otomatis tercatat atau terinput dalam sistem. Yang kedua, informasi sistem lama, informasi mengenai stok barang kurang akurat dan detail. Terkadang karyawan harus bertanya ke admin terlebih dahulu untuk stok barang. Dalam proses pencatatan, terkadang transaksi juga bisa terlewat atau diolah. Sistem baru, informasi mengenai data barang lebih akurat dan detail. Proses pengelolaan data pelanggan yang melakukan transaksi juga lebih akurat. Karena setiap transaksi langsung tercatat atau terinput dalam sistem. Ekonomis. Sistem lama membutuhkan biaya yang cukup besar karena admin harus menyediakan buku untuk setiap transaksi yang terjadi. Sistem baru minimalisir pengeluaran yang dibutuhkan karena admin tidak menyediakan buku untuk pencatatan bisa langsung dilakukan pada sistem. 4. Kontrol. Keamanan atau kontrol. Data yang ditulis di dalam buku berpotensi untuk hilang. Jika buku hilang, maka tidak ada backup data yang bisa dilihat. Sistem baru, data sudah terinput dalam sistem sehingga untuk mengakses harus menggunakan akses dan aman. 5. Efisien. Efisien waktu, tenaga, dan proses. Sistem yang lama membutuhkan waktu, tenaga, dan proses yang lama untuk melakukan olah data barang dan transaksi. Sistem baru, sistem yang dapat mempersingkat proses penghematan waktu, tenaga, karena admin tidak perlu menulis di buku dan sudah tersistem. Transaksi yang masuk sudah otomatis terinput dan sudah tersambung dengan data. 6. Servis pelayanan. Membutuhkan pelayanan yang lama karena admin harus melihat stok barang terlebih dahulu. Sistem baru, pelayanan lebih cepat karena data sudah terinput dalam sistem sehingga admin bisa langsung menambahkan transaksi. Use case. Pelanggan register. Login include mengisi data pesanan. Login include mengolah data akun. Terus admin bisa include mengelola data barang, mengelola data penjualan barang, mengelola data akun. Pimpinan melihat laporan, mengelola data penjualan barang, mengelola data akun. Berikut ini perancangan antarmuka login untuk admin, pelanggan, dan pimpinan. Dan ini perancangan antarmuka register untuk pelanggan. Ketika mau login ke sistem, harus register terlebih dahulu. Perancangan antarmuka pelanggan. Di sini pelanggan terdapat data barang untuk mengisi transaksi, ganti foto untuk mengubah foto, ganti password untuk mengubah password pelanggan.
perancangan antarmuka Michael. ya. Mas Michael. Untuk Ya, Bu. perancangan di skip aja. Nanti kan ada Oh, sesi demo oh program. iya, Bu. Ya. Pengujian black box, pengujian dilakukan dengan metode black box yang didapat suatu kesimpulan, yaitu semua fungsi diterima dan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kesimpulan dari penelitian program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan berbasis web adalah sebagai berikut. A. Terciptanya program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan berbasis web. B. Berdasarkan analisis kelemahan PICIS, diperoleh hasil bahwa di CV Candi dibutuhkan program pengolah data pelanggan untuk memudahkan admin dalam mendata transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. C. Program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan berbasis web dibangun menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP dan MySQL sebagai database-nya. D. Hasil pengujian dengan menggunakan metode black box menunjukkan bahwa semua fungsi telah berjalan sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Oke, lanjutkan demo aplikasi, Mas. Lanjutkan demo aplikasi. Ya. Jadi tampilan loginnya seperti ini. Aksesnya berapa tadi? 3. 3. Pelanggan, Siapa admin, saja? pimpinan. Alur prosesnya dimulai dari siapa kira-kira? Prosesnya dari pelanggan dulu. Jadi Dimulai dari pelanggan dulu. Ya, pelanggan register dulu. Ya, silakan. Misalkan Rudi. Sing rung enek pelanggan sing belum pernah didaftar. Belum ada, Pak. Oh ya. Ya, apa Pak mau request apa gitu? Pak Mutarom. Pak Mutarom serane Sri Kandi. Drupadi. Sri Kandi. Drupadi ya, Drupadi ya, jenenge Pak Tarom kan Drupadi. Iya. Oh. Fotone yang mana ora? Wah. Nanti disimpan, Pak, di HP. Nggak disimpan di laptop loh. Oh, duwe yang dah gue. Oh, udah. Oh, wes. Ya, Pak. Jadi Nggak ada verifikasi gitu ya? Nggak ada itu, Pak. Oh, kenapa? Jadi semua butuh daftar ya, daftar. Iya, harus register dulu. Register terus bisa. Biar bisa login ya. itu. Ya. Login terus setelah login ngapa? Ini pelanggan kalau mau pesan. Ini dia bergerak di bidang apa tuh, Mas? CV apa tuh? CV ya penjualan kayak partisi. Terus banyak Pak. Kayak apa, Pak? Partisi terus apa namanya? Gavalum. Oh, alat bangunan toh. Iya, bangunan. Iya, seperti itu, Pak. Jadi bahan mentahnya itu. Yo coba piye? Jadi misalkan tanggal 3. Drupadi mau pesen. Ya, pelanggan mau misalkan Drupadi mau pesan dulu galvanis harganya seperti ini. Misalkan bayarnya 24.000 kan kembali 1.000. Maksudnya piye? Bayar kok langsung bayar? Iya. Jadi pesen langsung bayar. Iya. Pesen langsung bayar ya. Silakan tanda terima gitu loh, Pak. Kalau misalkan bayar. Nah, ya terus dia bukti membayarnya apa kalau dia itu membayar? Ya ini, bukti membayarnya kan ini, Pak. Bukan, maksudnya si PT itu mengetahui kalau si Drupadi itu sudah membayar, itu buktinya apa gitu loh. Ya kan nanti kan setelah ini kan dia membayar ke kasir, Pak. Oh, artinya bayarnya manual. Iya. Datang ke kasir. Iya. Ini kan pesannya dari rumah kan boleh kan, karena kan berbasis web toh. Online toh. Yang pesan dari rumah gitu. Terus bayarnya langsung datang gitu. Iya. Coba dilihat dulu sebelum dia kan datang membawa itu tuh. Membawa bukti bayar itu. Dari sisi admin apa yang dilihat, coba dilihat.
Dari si admin. adminnya. Adminnya tahu enggak kalau si Drupadi itu pesen gitu loh. Buka tab baru, buka admin. Kamu buka tab baru gitu. Tab baru login sebagai admin. Yang mana Jadi dia nanti tahu enggak kalau datanya langsung ada masuk di sini, Pak. Data pesanannya. itu siapa itu? Jadi kan Nama pesanannya pemesannya enggak ada. Drupadi tadi, enggak ada. Iya, nama kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada nama pemesannya? Ya, sih. Ya, iya harus tahu wis pesen sapa? Oh iya. Namanya sapa coba. Ya. Ini ra detail iki kan enek ngono. Baru eneng nama barang sing pesen. Lah sing pesen sapa? Terus eneng lengkap ora tadi nama pelanggan tadi mengisi alamat dan seterusnya enggak? Mengisi alamat, Pak. Nah, kan Di mestinya kan nanti register di tadi. di sini kan mestinya ya harus lengkap informasi. Coba ini kalau sudah seperti ini terus apa yang dilakukan ini nih? Si admin terus ngapain? Oh, ini ada pemesanan ini. Terus piye? Ya cuman data ini aja, Pak. Jadi kan setelah pelanggan register, lah nanti masuknya di sini, di data barang laku ini, di entry Oke, penjualan. terus untuk memastikan bahwa itu pelanggan itu genah pelanggan, ya pasti atau tidak bagaimana, Mas? Kan pelanggannya Maksudnya, datang. iya, artinya gini loh. Pak Jojo gur do apa jenenge dolanan apa maksudnya orang-orang serius gitu loh, gur daftar kayak pesen yang ora didatangi langsung, ora teko gitu Iya. loh. Itu gimana itu loh untuk ngatasi kayak ngono. Tahu maksud saya tahu. Kan itu kan tadi bebas itu, register semua orang banyak pelanggan register dan bahkan satu orang itu bisa saja dia register beberapa kali gitu dengan nama Iya. yang beda-beda gitu. Boleh kan Iya. tadi saya register satu orang yang register itu tapi Iya. bikin akun banyak gitu loh. Kemudian dia coba pesen gitu loh. Tadi ora teko, tapi tidak diambil itu, ora rono. Iya. Oh, piye kira-kira nek ngono Mas? Membuang-buang ini kan anune apa jenenge adminnya kan mantu terus kok ora rene-rene ya nek pesen kok ora rene-rene gitu. Kan Piye Mas pesannya, Mas? kalau ini kan pesannya saya langsung, Pak. Istilahnya di sana kan nanti diarahkan sama adminnya suruh mengisi itu. Gitu. Iya, saya Kayak register. tahu. Itu kalau di sana lagi ini kan online kan. Boleh kan dia ngisi dari rumah, pesen dari rumah. Ya. Ya, tapi kan Boleh. tempatku enggak online tuh, Pak. Oh, Enggak ra saya online buat piye online. iki? Iki ra online. Iya. Lah terus piye iki? Ya nanti langsung datang ke sana terusan admin itu, Pak, diarahkan untuk mengisi kayak register di sana langsung di tempatnya langsung gitu. Lah iki berbasis web loh Mas, kok ora online toh? Wong judulmu berbasis web loh. Berbasis web itu kan namanya web tahu atau? Web itu apa web? Nggak tahu, Pak. Yo, tentang ngerti lah piye to gawe web kok. Judulnya berbasis web kok ora ngerti web. Iya. Berbasis web loh, berbasis web kan berarti dia diakses dengan internet kan, dengan online kan. Ya. Ya atau? Iya. Ya, artinya kalau berbasis web kan bisa diakses di dimanapun kan. Orang berapa pelanggan berada bisa diakses, bisa pemesan lewat dimanapun, tidak harus hanya bisa dipesan di lokasi. Kalau hanya bisa dipesan di lokasi berarti itu bukan berbasis web gitu. Ya. Nah, mungkin di sana disediakan komputer khusus pemesanan ya, khusus pelanggan Ya. yang memesan Ya, seperti itu, Pak. Komputer di situ berarti orang berbasis web. Ya, Pak. Gitu. Kamu membuat, saya tahu maksud kamu berbasis web itu kamu bikinnya pakai apa tadi HTML atau PHP MySQL itu. Nah, itu kan itu, bikin pakai itu kalau di online kayak orang berbasis web, orang di online gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Nanti kalau seperti itu judulnya enggak usah berbasis web ya. Ya. Tambahnya dengan PHP MySQL gitu saja malah apa-apa. Berarti judulnya nanti saya ganti aja ya, Pak? Kalau dari orang online ya rasa kayak berbasis web. Langsung ya, kan ini kan program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan di CV Candi gitu aja ya, Pak? Berarti berbasis web bilang. Oh ya. Terus nanti di batas masalah ditambahkan aplikasi ini diakses di jaringan lokal ya, jaringan lokalnya di CV Candi itu. Artinya nanti disediakan komputer khusus untuk pelanggan yang mau mesan gitu kan ya. Terus piye nek wis pesen terus
datang ke kasir ya itu kan nama harus jelas Mas ya, nomor pesennya, nama anune itu kebetulan itu ada beberapa pelanggan sing pesen barang yang sama ngono piye coba. Iki pesenane nggone sapa piye coba. Iya, Pak. Nanti Nah, saya tambahkan ya, tambahkan namanya. nomor urut pesan itu penting, ID pemesan atau pelanggan itu nama ditampilkan biar jelas. Oh ini urutan sesuai urutan lah nanti bisa diubah. Itu jadi tidak hanya tampilkan tanggal dan nama barang, tapi kan simpel pesan sopo. Itu kalau dia pesannya lebih dari satu barang gimana tampilannya Mas? Tampilannya nanti masuknya ya juga di sini, Pak. Misalkan satu orang itu pesen beberapa barang nun tampilannya kayak apa? Coba sih tambah lagi. Ada pelanggan baru lagi coba datang. Coba ini. Lagi itu kan Drupadi ya kita komponen barang. Pelanggan baru coba. Register iki teko. Iki kan urung pernah datang baru berarti kan harus register. Iya, baru harus register dulu. Siapa mau Rudi apa siapa mau terserah. Ya coba pesen lebih dari satu barang. Pesen 3 barang Mas. Ya. Kenapa nak cetak itu berapa lagi 1? 3, Pak. Berarti ini di mana? Ini namanya beda-beda, barangnya barangnya itu beda-beda Mas maksud saya. Jadi barang Gavalum, besi, opo ngono lho maksudnya ya. Seorang. Kan namanya orang pelanggan kan mau beli kan tidak hanya satu item barang kan, boleh kan 5 item barang gitu loh. Ya. Bisa enggak kalau seperti itu? Ini Raiso ya. Saya cuma satu itu, Pak. Iya. Seharusnya ya satu-satu nanti tambah lagi gitu, Pak. Ngentekke no. Apa jenenge bingung nang anune si adminmu. Ya arep nyeleksi iki pesanane Pak, pesanane si Drupadi apa kowe to? Itu bingung nanti satu-satu campur. Tahu ya? Jadi boleh kan si pelanggan itu dalam satu transaksi, dalam satu nomor pemesanan atau satu nomor transaksi dia pesen lebih dari satu barang. Lebih dari satu barang A, Gavalum, mau besi, opo itu kan pesennya 5 item barang. Sehingga nanti di tampilan admin munculnya di ini. Coba dia admin tadi. Admin tadi. Ini, Pak. Nah, itu munculnya tanggal ya, nama pemesan, nama barangnya nanti tanggal, nama berarti pemesan, tambahin nama pemesan ya. Total yang dipesan itu kemudian nanti ada klik detail gitu loh, diklik detail muncul pemesannya apa saja gitu loh. Udah. Berarti ini tambahin nama terus itu kalau enggak ada edit hapus itu hilangkan saja toh, diganti detail pemesanan, nanti diklik detail itu muncul ini apa namanya jumlah barang yang dipesan itu apa saja gitu. Itu kan pendataan namanya. Kalau seperti itu misalnya nanti si Drupadi mau pesan 5 barang mesti nang kono muncul 5 barang gitu. Iya, Pak. Nah, aku terus si adminnya bingung loh, delala si pesen itu wong akeh pelanggan nih. 10 pelanggan pesen kabeh masing-masing 10 barang ngono piye coba. Ayo, tahu maksud saya. Delala ning 10 pelanggan bareng gitu. Pesen barangnya kabeh 10. Nang kono mesti engko tampil 10 kali 10. Betul? Berarti muncul 100 item nang kono. Bingung adminnya engko milih iki barangnya sing pelanggan A sing endi, sing pelanggan B sing endi bingung. Ya, nanti tak kasih nama, Pak. Nah, mestinya diringkes ada 10 pelanggan
pesen masing-masing pesen 10 barang, nanti yang tampil di sini ya hanya 10 pelanggan. Diklik Iya. pelanggannya, nanti muncul detail masing-masing pemesanan pelanggan itu loh. Kan lebih enak. Ya. Itu loh. Ini sing gawe kowe dhewe, Mas. Iya, Pak. Tenan loh. Lah beneran, Pak. Oh iya. Lah Sing kalau ganti. yang buatin orang ya Oh iya. Sing gawe kowe dhewe. Tenan. iya, Pak. Bener, Pak. Iso ganti kuwi apa jenenge gitu tambah barang apa ki tambah barang laku apa ki Sama barang laku ini ya, Pak. ora ketok aku kuwi tambah Ini transaksi gantine tambah transaksi ora diganti tambah transaksi. heeh Bentar, Pak. Saya carikan dulu.
Iya Mas, bisa lah Mas. Belum Pak. Lupa tempatnya Pak. Lupa menempatkannya. Udah Jadi lama sing nggak gawe. buka soalnya Pak. Oh, wis suwe ra buka. Itu di halaman apa sih buka mau tampilan programmu lho. Kamu Di halaman admin apa Pak. coba. Oh, nak ditonton sik lho kamu lho. Di tampilanmu. Apa kuwi? Nah, barang laku PHP lho. Orang laku. Hmm. Bisa lah. Belum Pak. Aduh, wis rasa. Grogi Pak. Lanjut kamu program. Wah, grogi wong adoh lho jarake lho. Kowe kok nang kono aku nang kene. Ya grogi lho. Lho grogi karo ibumu kowe nang kene ndak bisa. Nggak ada Pak. Laporannya piye laporan? Bentuk laporan. Bentuk laporannya di admin Pak. Nah, laporannya seperti ini Pak. Itu ya reneng anu ya, nama pelanggannya siapa? Belum Pak. Siapa gitu. Ya nanti saya tambahin Pak. Kan judul MIA sini apa tuh Mas? Program pengolah data pelanggan pembelian bahan bangunan. Nah, ya yang dimaksud dengan pengolahan data pelanggan ini sing kepiye? Ya mengelola data transaksi seperti itu. Mengelola data transaksi pelanggan. Ya sing dikelola kepiye? Ya istilahnya kayak kan biar nggak hilang gitu loh Pak datanya Pak. Iya, Kan misalkan nih. Oke, misalkan ini. Iso ora goleki misalnya si pelanggan Drupadi tadi itu pernah belanja apa saja atau kemarin belanja apa toh misalnya mau datang kembali ke situ gitu. Saya mau tambah barang sing kemarin saya beli, golekane piye coba? Seorang. Ya login lagi Pak ke itu. Iya, login lagi. Drupadi lagi. Si misalkan tidak datang ke situ telepon karena barangnya kurang, telepon di CV itu, Mas tolong saya kirimkan barang seperti yang saya pesan kemarin itu, yang beli kemarin itu 5 lagi, kirimkan langsung gitu piye golekane piye? Cari termasuk mengelola anu loh, data pelanggan, pengolahan pelanggan, transaksi pelanggan. Oke, misalkan boleh bisa saja kan. Misalkan saya itu kemarin wis tuku 5 Gavalum gitu. Wis tak pasang nang omah, ternyata kurang Gavalum. Saya tidak perlu datang ke sana, telepon saja di CV-ne. Mas, tolong saya kirimkan barang Gavalum yang seperti kemarin itu ke tempat saya lagi misalkan. Nah, itu boleh amu piye datane ngono kuwi. Belum saya kasih tuh Pak. Iya kan penting, sing penting jarene pengolahan data pelanggan. Nah, pengolahan data pelanggannya sing kepiye gitu loh. Kan belum jelas yang diolah data pelanggan itu apa. Nek guru penerima kan guru pemesanan. Tapi kan harusnya ada bagaimana pelanggan itu mulai dari pesan sampai dikirim itu harus jelas gitu.
Informasinya harus ada, dan kalau admin pengen buka kembali data yang kemarin itu harus bisa. Yang ini kan udah jelas ya, anak data pelanggan itu terus pagi mau pesen apa, kemarin itu pesan apa saja kan, dan informasinya. Iya, Pak. Enggak. Menu ya. Iya, Pak. Oke, monggo Bos Gustina mau nambahkan programnya Bu. Oke, Pak Eko cukup Pak, sudah Pak Eko semua itu. Tadi catatan saya wis Oh, tak cateti lah wis jenengan oh tanyakan ya. semua. Oke. Oke, Pak Mutarong, sekolah ya Pak Mutarong. dereng, Halo, dereng. Iya Oh, Bos. sampun. Oke. Pun, Mangga, mangga. pun izin sama Bu Agustina sudah dikurung Pak Eko. Sih, pokoknya tunggale ngono ki nak. Santai bro, santai bro. Ya, sekarang ke naskah Mas. Catatan saya bukanya di ini, di apa namanya yang dikirim itu, tapi yang PDF ya. Saya buka PDF. Nanti bisa dibuka yang di-share dari Sita atau siapa itu Mas ya. Di Di-share email. Oh ya. di email itu. Nanti saya dibuka ya di situ. Yang Oh, pertama iya. tadi mengenai judul ya. Judul nanti karena ini tidak berbasis web ya, ternyata kan Iya. hanya diakses di lokal, maka saya saran itu dihilangkan saja yang webnya itu. Iya. Nah, karena kan ternyata tidak diakses lewat online ya, hanya diakses di lokal di CV itu. Iya. Mana CV apa tadi lupa CP ya. Candi. Nah, CV Candi ya. Itu kemudian nanti tolong latar belakang permasalahan dibenahi ya, ditambahkan apa? Kenapa Kak Anda malah berbicaranya CRM? Apa di situ di latar belakang berbicara mengenai Customer Relationship Management? Iya. Apakah ini memang CRM? Kan enggak toh, hanya intinya kan pengolahan data transaksi pelanggan gitu. Iya. Itu malah mending yang latar belakang berbicara banyak mengenai pengolahan data transaksi pelanggan. Atau informasi-informasi transaksi pelanggan itu malah lebih didetailkan. Permasalahannya apa gitu loh. Oh, mungkin kesulitan pada waktu si CV itu pengen mencari ya informasi mengenai pelanggan A ini pernah bertransaksi apa saja. Itu mungkin kesulitan mencari datanya, itu kan bisa sebagai permasalahan misalkan. Nanti lebih di ini ya mengenai, karena judulmu kan pengolahan data pengolahan data transaksi pelanggan. Ya, pengolahan data pelanggan itu. Nah, mohon lebih di ininya ya mengenai permasalahan mengenai pengolahan data pelanggannya itu yang menjadi permasalahan. Iya. Ya. Oke, kemudian nanti di batasan masalah juga data yang diolah itu apa, data pelanggan yang diolah itu data apa. Oh, data transaksinya, pengolahan data pelanggan yaitu yang difokuskan pada transaksinya ya. Sehingga lebih fokus di situ gitu loh. Jadi kan kalau nanti tidak difokuskan kan namanya pengolahan data pelanggan kan banyak ya, umum ya, pengolahan data apa. Nah, itu ternyata data transaksi pelanggannya yang diolah. Nah, itu informasi-informasi yang diinginkan seperti apa, informasi mengenai pengolahan dari data transaksi pelanggan itu. Jadi batasan masalah mungkin difokuskan saja di situ. Iya. Kemudian ini kamu bikinnya pakai PHP. Iya. Database apa? MySQL. MySQL, Pak. Notepad itu tunggu apa? Apanya, Pak? Notepadnya dipakai untuk apa? Ya buat ngedit apa gitu, Pak. Editnya pakai Notepad ya? Penak tuh Iya. pakai Notepad. Penak tuh pakai Notepad. Ya kebiasaan pakai Notepad sih, Pak. Oh, biasa pakai Notepad ya? Iya. Ya apa-apa sih. Malah kalau pakai Notepad kan anunya harus ngetiknya perintahnya ini sendiri langsung ya. Iya. Kenapa tidak menggunakan tool yang lain itu loh, yang Enggak, Pak. Notepad++ atau apa yang bisa langsung Anda ngetik body gitu nanti muncul sendiri gitu. Karena lebih enak. Iya. Kalau Notepad ya apa-apa kan, berarti murni Anda ngetik Ya, sendiri. sama aja, Pak. Sebenarnya sama aja kan, Pak. Cuman Iya. kan ada bantuannya. Iya, ada bantuannya. Tapi kalau Notepad yang tidak ada toh. Ya, manual murni. Murni ngetik sendiri. Maksud saya kalau salah ya salah, Pak. Iya, maksudnya itu ngopo kok nganggo Notepad, mau ngesenek software tool yang enak gitu, ngapa pakai Notepad. Ya ora apa-apa nek pengen pakai Notepad, berarti kan murni coding asli sendiri, murni gitu loh.
Iya, Pak. Maksudnya kalau pakai tool kan sudah ada fasilitas ya, tinggal kita mikir logikanya ya toh. Iya. Dulu aku pakai Dreamweaver, Pak, biasanya, Pak. Hmm, Tapi udah kan lama agak Dreamweaver ya. iya agak ribet itu loh, Pak. Hmm, Rasanya lebih simpel pakai Notepad gitu, Pak. karena kebiasaanmu pakai itu ya. Iya. Oke, terus ini kan kamu pakai UML ya. Iya. Ya, nanti yang bab 3 tidak perlu ya karena itu di tempat studi kasus sudah izin disahkan semua ya nanti sudah ada Sudah, Pak. suratnya. Sudah. Oke, terus di bab 4 karena kamu pakai UML maka di situ di analisis sistem berjalan dan dikembangkan itu diganti workflow ya karena kan Anda pakai UML berarti di situ tidak flowchart tidak Oh, ganti untuk itu workflow. loh ya itu bukan flowchart sistem yang berjalan atau flowchart sistem yang dikembangkan tetapi diganti workflow sistem yang berjalan dan workflow sistem yang dikembangkan gitu ya karena kan pakainya UML kalau pakainya DAD itu tidak apa-apa pakai flowchart ya tapi karena pakainya UML maka yang sistem berjalan dan dikembangkan itu diganti dengan menggunakan workflow sistem yang berjalan dan sistem yang dikembangkan ya. Iya. Oke. Pimpinan bisa akses apa tadi Mas? Cuman bisa cetak aja, Pak. Cetak data laporan aja. Laporanmu. Iya. Tapi admin ya iso. Admin juga bisa. Admin bisa mengelola transaksi tadi sama bisa mencetak laporan ya. Iya. Kalau pimpinan hanya bisa melihat atau bisa mencetak juga. Iya, bisa mencetak dan melihat aja. Yang mengelola akun? Mengelola akun Mengelola akun namanya? nambah akun Iya. misalnya. Itu siapa? Itu program, Pak. Sistem. Enggak, maksudnya lah itu nang kono ono pimpinan iso, admin iso mengelola data akun. Di use case itu loh. Iya. Coba yang berhak mengelola akun. Admin seharusnya. Admin apa pimpinan? Admin. Ya, nanti dipastikan siapa yang berhak ya. Iya. Oke. Kalau use case tetap ya, Pak ya? Use case tetap gimana? Itu tadi Enggak, kan ada dua pakai itu use loh, case ya? Pak. Mengelola ya use case ya pakai use case karena pakai UML ya pakai use case. Nah. Itu use case cuma itu loh yang pimpinan dan admin itu kan ada mengelola akun, cuma dua-duanya mengelola akun yang siapa yang sebenarnya berhak mengelola akun. Nah, itu semua mengelola akun itu. Maksudnya akun apa yang dikelola itu? Si pelanggan juga mengelola akun. Mengelola akunnya maksudnya mengelola apa tuh? Mengolah ya kayak ganti password, ganti foto gitu loh, Pak. Seperti itu sih, Pak. Itu mengelola akun ya, Pak. Maksud saya Ganti mengelola ya. akun itu menambahkan user misalkan itu si adminnya ada mau ganti atau mau tambah admin ya tambah yang mengelola mungkin admin bisa lebih dari satu ya toh karena mungkin rame ya toh tokonya rame ya diberikan adminnya lebih dari satu lah yang berhak menambahkan admin baru itu siapa ngono loh maksudnya. Halo? Iya. Nah, itu nanti diberikan apakah pimpinan atau siapa yang berhak. Iya. Kemudian di implementasi database-nya disamakan ya dengan yang dirancang dengan yang diprogram di database MySQL-nya itu ya. Di database MySQL-nya yang di bab 4 itu juga ditambahkan relasi tabelnya ya yang langsung dari database MySQL. Jadi relasi hubungan antar tabel itu seperti apa gambar relasinya. Kalau di perancangan kan tadi sudah ada relasi tabelnya ya. Dan di implementasi juga harus ada relasi tabelnya yang langsung diambil dari MySQL-nya. Iya. Diimplementasi ya, Pak. Mungkin ini sudah ditunjukkan di CV-nya, Mas. Apanya? Programnya sudah sudah itu. Kan sudah kemarin diterima. saya datang itu sudah diterima. Saya sudah penyerahan juga, Pak. Oh, benar. Bisa ditompo nang kono. Bisa, tapi nggak tahu dipakai apa enggak. Oh, lah iya makanya itu loh. Tapi diterima. Iya diterima karena kamu paksa untuk ujian kok, Pak. Ngono ya ditompo. Ning tunggu ora ngerti lho. Ora. Ya enggak memaksa. Maksudnya yang penting itu digunakan, ngono loh.
Ya. Ditompo dan digunakan, diterima dan dipakai, itu yang lebih baik. Ya, tapi di situ sudah ada surat diterima ya, jadi sudah Iya, Pak. ada surat penyerahan barangnya dan diterima. Yang lebih baik lagi itu diterima dan dipakai. Iya. Nah, syukur-syukur dipakai nang kono terus kowe diangkat Iya, nang diangkat kono sama dadi tahu ya, Pak ya. diangkat nang kono to dadi sing kon ngelola aplikasi Iya. iki ngono lho. Harapannya kan seperti itu. Jadi Iya, Pak. apa Benar, jenenge Pak. kita menyerahkan aplikasi ya toh, program ke tempat penelitian, si sana digunakan sekaligus si peneliti itu diangkat pegawai dari sana kon mengelola di sana. Mungkin harapannya asli ini kon kuwi ngono lho. Iya. Kon gawe ke program nang tempat studi kasus kemudian diserahkan dan kok nek ape orang apa si studi kasus menerima ya toh, kemudian tertarik dengan itu bisa saja si mahasiswa itu yang Iya. ditarik di sana untuk Jadi peluang bekerja usaha. di sama Iya, peluang peluang bukan pekerjaan. peluang usaha peluang jadi Peluang pekerjaan ditarik ya. pekerjaan di sana Iya. untuk mengelola itu aplikasi ngono. Jadi yang baik itu ya memang diterima dan digunakan ya. Nek digunakan kan mesti sing ngerti kan kowe itu aplikasinya itu alur sistemnya cara maintenance-nya kan yang ngerti kan kita. Ini nanti bisa ditarik itu si mahasiswa untuk bekerja di tempat studi kasus itu Mas ya. Iya. Ya. Itu monggo Bu Agustina. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Mas Michael ya. Ya, Bu. Oke, tadi sudah banyak sekali dan detail sekali sama Pak Eko ya. Ya. Saya setuju jika judulnya diganti ya Mas ya. Ya. Sesuai saran dari Pak Eko tadi. Terus untuk latar belakangnya saya juga setuju dengan Pak Eko tadi. Kamu membahas CRM. Iya. Tapi di bab pembahasan itu tidak ada pembahasan tentang CRM lah. Sebenarnya pakai atau tidak CRM tersebut. Berarti mending dihilangkan aja ya, diganti ya. Diganti fokusnya ke pengelola informasi data pelanggan ya. Iya, nek misal pakai ya berarti dibahas, nek enggak dipakai ya berarti dihilangkan saja. Gitu. Dibahas masukannya di bab 4 ya, Bu. Iya no, nek pembahasan no. Iya. Nek misal enggak ya berarti dihilangkan gitu. Iya. Terus di batasan masalah Mas, di paragraf pertama itu kamu bahas tentang instansi pemerintahan gitu. Batasan Kan enggak toh. Kok di batasan masalah di latar belakang. Jadi nanti dibaca lagi latar belakang itu isinya ya Mas ya, masalah yang dihadapi. Terus solusi dari masalah tersebut. Terus yang terakhir adalah alasan pemilihan solusi tersebut. Itu harus diulas juga di latar belakang masalah. Jadi fokusnya itu harus dengan tadi. Coba jelaskan sistem yang sedang berjalan di sana itu untuk pengolahan data pelanggan iki piye, terus sapa wae sing terlibat gitu Mas. Coba jelaskan. Ya kan di sana kan masih nyatet gitu loh. Misalkan ada pelanggan datang gitu langsung ditanyain mau pesan apa, terus mau misalkan udah dibuatin nota, habis itu bayar ke kasir, barang dikirim. Nah, yang nanya itu siapa? Karyawannya atau pemiliknya? Ya, karyawan. Kasirnya? Ya, nah, karyawannya itu ada berapa sih yang ada di sana? Ada 1, 2, 3. Shift-shiftan apa enggak? Shift enggak. Berarti dia enggak pasti ya. Pasti. Setiap hari pasti 3 itu ya. Ya. Nah, apakah 3 itu dia juga melayani, terus ngecek gudang, sama ngecek kasir kayak gitu? Itu biasanya pegawainya itu nelpon di gudang kalau misalkan stoknya ada, masuk. Nelpon dulu biasanya. Kasirnya ya telu kuwi berarti? Ya. Apa ada kasir sendiri? Kasirnya satu aja nih, Mbak. Satu aja, Bu. Salah satu dari 3 itu atau ada yang lain? Satu aja.
Nah, yo satu aja. Itu dari termasuk 3 Ya, karyawan yang ya dari termasuk 3 itu. Nah, berarti kan kasir otomatis dia juga bisa melayani pelanggan toh. Ya, Nah, itu nanti dijelaskan di latar belakang. Terus untuk transaksi dalam periode tertentu itu ada berapa? Misal per hari ada berapa, minggu berapa, bulan berapa kayak gitu. Nanti ditambahkan di sini tambahkan di latar latar belakang. belakang. Ya, kamu udah observasi di sana toh, Mas? Udah. Nah, kira-kira piro nek sedina kuwi? Transaksinya ya, Heeh. nggak tentu itu. Lah, kira-kira piro? Ya mungkin 10 orang juga ada terkadang. Nah, gitu. Jadi nek 10 kan kemungkinan seperti di aplikasimu tadi ya, sesuai masukan dari Pak Eko ya. Satu Ya, orang kan bisa beli lebih dari satu barang loh, tapi di aplikasimu belum menjawab tentang aktivitas tersebut gitu. ya. Itu ya Mas ya. Berarti untuk latar belakang masalah itu ya benar-benar masalah yang dihadapi di sana, terus solusinya apa, terus alasan pemilihan solusi tersebut apa gitu. Ya. Itu untuk latar belakang masalah. Terus untuk manfaat penelitian, Mas. Karena tadi sudah ditanya Pak Eko, sudah diujikan di sana, terus sudah dikasihkan di sana, dan hasilnya diterima ya. Ya. Nah, tapi setelah kamu demokan, itu intinya mempermudah nggak sih, Mas? Mempermudah dari CV sandinya sama mempermudah pelanggannya atau tidak? Dari ujian kita hari ini tadi. Ya, mempermudah seharusnya. Tapi sesuai dengan proses bisnisnya di sana atau tidak? Atau sudah menjawab permasalahan yang ada di sana dengan aplikasimu ini? Sesuai sama program sama yang di sana. Nah, sesuai maksudnya kan tidak ada error, oke tidak ada error. Ya, Tapi kan ada aktivitas-aktivitas atau fitur yang dirasa kurang kayak gitu. ya berarti fiturnya kurang ya. Jadi untuk manfaat di sini itu kan kamu menuliskannya mempermudah ya. Apakah sudah dilakukan pengujian? Lah, buktinya mana? Kata-kata tersebut itu yang ada mempermudahnya itu di mana? Soalnya kan di manfaat ini kamu tuliskan mempermudah. Itu juga harus konsisten dengan pengujian yang sudah kamu lakukan. Kan aku pakai metode itu, Bu. Metode Apa? kuesioner. Lah, ayo, ada nggak poin tersebut yang menunjukkan aplikasimu ini tuh sudah mempermudah atau belum sih kayak gitu. Nah, seharusnya kan sinkron ya. Ya. Nah, memang aplikasimu tidak ada errornya, Mas. Tapi kok saya rasa masih belum sesuai dengan proses bisnis yang berjalan di Sandi ini, Candi ya. Nah, Ya. itu. Oke, lanjut di metode pengumpulan data ya. Itu kamu sudah melakukan wawancara, tapi di sini belum disebutkan siapa narasumbernya dan selaku apa. Nanti dikonsistenkan saja dengan di lampiran. Oh, Terus ya. di lampiran itu tolong sertakan bukti observasinya ya, Mas ya. Di observasi. Itu yang kayak gimana sih, Bu? Nah, kamu kan melakukan observasi tuh di sini metode pengumpulan data, kok malah takon aku Oh, itu yang seperti apa? iya, iya, Bu. Nah, metode observasi. Kamu kan melakukan metode observasi ini lah, itu sing piye? Buktinya apa nanti ditambahkan gitu. Berarti buktinya Untuk kayak catatan foto gitu ya, Bu? boleh, untuk catatan lainnya nanti bisa dilihat di naskah yang di-share di Google Drive. Itu saya bukanya yang versi Word. Ya. Naskah yang di Google Drive. Nah, kalau Pak Eko tadi kan PDF, kalau saya yang Word-nya. Oh iya. Itu masih ada beberapa penulisan dari segi jenis font, spasi, terus paragraf itu. Nanti bisa dilihat kembali. Terus bab 4, karena ini D3 ya Mas ya. Bab 4 kan langsung di pokok penelitiannya atau ada di pembahasan. Nah, di sini di poin analisis sistem yang berjalan itu nanti diulas lebih detail ya Mas ya. Jadi kalau di latar belakang tadi kan latar belakang masalahnya.
Kalau di sini itu lebih detail dari masalah yang dihadapi itu apa, nanti didetailkan lagi di poin analisis sistem yang berjalan. Selain itu, nanti ditambahkan sesuai masukan dari Pak Eko tadi yang workflow ya tadi ya, bilangnya ya, bukan flowchart ya, jadi workflow-nya. Jadi workflow itu siapa saja yang terlibat, terus aktivitasnya apa, terus datanya mainnya kemana, masuknya kemana, itu nanti bisa dirinci lagi di sini. Iya. Terus lainnya nanti ada di catatan-catatan, saya langsung saja di bab 5. Bab 5 itu di kesimpulan. Kesimpulan itu simpulan kan berarti kesimpulan ya. Nah, ini mbok sajikan tabel nih. Tabel itu cukup di pembahasannya ya. Oh, berarti nggak perlu ya? Yang di kuesioner itu nggak perlu ya? Dalam bentuk narasi saja cukup Mas. Kalau tabel gitu. itu nanti disajikan di bab pembahasan. Kalau simpulan itu ya singkat, padat, dan jelas seperti itu. Oke, sudah cukup dari saya. Monggo, saya kembalikan ke Pak Eko. Yo Pak Tarong. Ya, terima kasih Pak Eko. Mas Michael. Ya Pak. Nanti untuk lengkapnya bisa kamu lihat di Google Doc, saya versi Word sama Bu Agustina ya. Ya. Nanti dibuka, intinya di sini untuk penulisan daftar isi, daftar gambar dan tabel nanti ditambah simbol titik ya. Simbol. Sebelum menulis kan itu spasi kosong, terus angka halaman tuh itu. Ya. Itu harusnya ada titik-titiknya gitu loh. Pas. Paham? Belum itu Pak. Misalnya di apa? Di bab 1 latar belakang itu berada di halaman 1 toh. Ya. Nah, itu kan harusnya latar belakang titik angka 1. Nah, itu kamu pasti kosong, tidak ada titiknya itu penulisannya. Paham? Latar belakang titik. Kamu buka buku daftar isi, di situ ada titik enggak? Simbol titik itu loh. Titik. Masya Allah. Di daftar isi itu kan ada titik. Bentar Pak, bentar. Bang, daftar isimu. Bentar. Ada tambahkan di sini, enggak apa-apa. Bentar Pak, bentar. Nah, gitu aja, enggak apa. Ini ya Pak? Nah, Pak di situ ada. Itu yang versi PDF. Ini Word. Pak di Google-nya enggak ada. Wah, nggak tahu itu Pak. Udah, kalau udah ya udah. Di sini ada Pak, di sini. Ya udah itu. Oke. Terus berikutnya di landasan teori. Landasan teorinya nanti kamu kemarin mungkin lupa ya. Saya suruh nambah artikel tentang toko atau toko bangunan. Toko itu apa toh? Nah, toko bangunan itu apa toh? Kan belum ada di bab 2. Kamu tambahkan landasan teorinya nanti. Iya. Gitu ya. Dulu kayaknya Pak Mutarom belum ngasih tahu, jadi saya nggak menambahkan. Udah, pada waktu apa demo aplikasi. Terus apa? Penulisan tabelnya nanti di pastinya 1 ya, tadi sudah disinggung sama Bu Agustina mungkin ya. Jadi penulisan kamu banyak yang apa perlu dibenahi. Tabelnya itu harus 1 spasi. Tabel 1 spasi. Nah, kemudian untuk apa? Penulisan naskah
atau di paragraf. Kalau tabel ya pakai gunakan bahasa Indonesia. Tabel bukan tabel itu. Kamu gunakan itu boleh, tapi pakai garis miring apa? Cetak miring. Cetak gitu miring ya. Ya. Itu ya. Ya, Pak. Terus yang terakhir di daftar pustakanya nanti dilengkapi ya. Saya tadi masih baca ada beberapa buku yang belum kamu masukkan di situ. Ya, Pak. Tentang UML apa-apa itu nanti silahkan diteliti kembali. Jadi belum semua masuk di situ referensinya. Itu ada yang satu referensi itu, Pak. Ada referensi, tapi kan halamannya beda-beda. Mungkin dipisah dengan halaman. Oh gitu ya, Pak. Ya, sama jurnal-jurnal dari tinjauan pustaka kamu juga belum dimasukkan semuanya, toh? Ya. Itu, guys. Iya, Pak. Oke, sudah cukup, Pak Eko. Terima kasih Pak Tarong. Berita acara nih 2 habisnya Pak Tarong. Sampun Pak, sampun update dereng. Oke. Oke, saya umumkan Mas Mikael. Jadi berdasarkan hasil ujian dan berita acara sudah diisi oleh ketiga penguji dan sesuai dengan apa yang kita lihat dari Mas Mikael tadi, yang mulai dari presentasi kemudian demo aplikasi dan ditanya oleh penguji, maka kami memutuskan bahwa ujian pendaftaran tugas akhir atas nama Mikael Fidiendino dengan NIM 170202017 dengan judul Program Pengolahan Data Pelanggan Pembelian Bahan Bangunan Berasisat pada siang hari ini dinyatakan tidak mengulang, lulus tapi dengan revisi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketiga penguji tadi. Nanti bisa dilihat di naskah yang dikirimkan di mana di Google Drive ya, nanti silahkan diperbaiki maksimal 1 minggu. Kalau misalkan saya udah perbaiki, nanti saya kirimnya dikirim ke email ya, kirim ke email ya, masing-masing. Oh iya. Oh, di email masing-masing. Iya. Iya, Pak. Oke, itu ya, maksimal 1 minggu. Iya. Baik, itu ada yang mau ditanyakan? Minta nomornya Pak Eko dong. Boleh nggak, Pak? Siapa Ya. tahu kalau mau tanya-tanya gitu. Di kolom chat ya. Oh iya, Pak. Bu Agustin boleh minta nomornya, Bu? Ya, nanti saya kirim chat, Mas. Oh iya. Baik, Bu. Terima kasih, Pak, Bu. Oke, gitu ya. Baik, nanti segera diperbaiki. Baik, itu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas semuanya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak, Bu.